Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hari ini tanggal 30 Rajab Mudhar 1442 kita lanjutkan majelis yang kedua dari Al-Arba'un An-Nisaiyah, kedua atau ketiga ya. Dan kita sudah sampai pada Kitabul Janaiz, kitab tentang jenazah-jenazah. Dan al-janaiz adalah jamak dari janazah atau jinazah. Dan janazah dengan jinazah maknanya sama, tidak ada perbedaan menurut sebagian ulama. Sebagian lagi mengatakan bahwa janazah, jimnya di fathah, itu adalah mayit yang ada di atas keranda. Sementara jinazah adalah keranda yang di atasnya ada mayitnya. Maka harokat di dalam bahasa Arab itu juga mengubah makna. Apabila jimnya di atas, fathahnya di atas jim, maka maksudnya mayit yang ada di atas keranda. Dan apabila kasrah di bawah jim, maka itu maksudnya adalah keranda yang ada di bawah mayit. Kita lanjutkan al-hadithul hadi ashar, hadis yang ke-11. Wa an Abi Hurairah ghafarallahu lahu wa li ummihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil quburi, akhrajahu at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hibban. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknati wanita-wanita yang menziarahi kubur. Riwayat Tirmidzi disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa sahhaha al-Albani lafdz zawarat. Adapun Syekh Albani mensahihkan hadis dengan lafal zawarat, wanita-wanita yang selalu ziarah kubur atau sering ziarah kubur. Oleh Syekh Zuhairi risalah Al-Qaulul Ma'thur bima warada fi ziyaratil mar'ati lil kubur. Ini Syekh Zuhairi adalah muridnya Syekh Albani, menulis satu risalah tentang hukum wanita ziarah kubur. Jadi para ulama berselisih pendapat, apakah wanita tidak boleh ziarah kubur atau diperbolehkan ziarah kubur? Ada tiga pendapat ya. Pendapat yang pertama bahwasanya ziarah kubur bagi wanita adalah boleh sebagaimana laki-laki. Adapun hadis ini Rasulullah melaknati wanita-wanita yang ziarah kubur, ini adalah adanya di awal Islam ketika ziarah kubur masih dilarang, sehingga wanita-wanita yang nekat ziarah kubur dia dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil, mereka yang membolehkan itu berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya umum. Beliau mengatakan, "Inni kuntu nahitukum an ziyaratil kubur." Sungguh aku dulu melarang kalian dari ziarah kubur. Fazuruha, maka sekarang silahkan ziarah kubur. Litudzakirakum ziyaratuha khaira, supaya ziarah itu menyebabkan kalian ingat kebaikan, yaitu ingat akhirat. Ini hadis riwayat Imam Muslim sahih. Nah, menurut pendapat ini bahwa hadis ini umum, mencakup laki-laki dan perempuan, sehingga sebagaimana laki-laki diizinkan ziarah kubur, maka demikian juga perempuan diizinkan juga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa ziarah kubur bagi wanita adalah dilarang. Jadi ini hukum khusus bagi para wanita, tidak diperbolehkan ziarah kubur. Adapun hadis yang dibacakan tadi itu adalah khitabnya khusus kepada para laki-laki. Pendapat yang ketiga, ini yang dipilih oleh Syekhul Albani, bahwasanya lafal yang sahih adalah zawarat, sehingga yang dilarang oleh Nabi atau yang dilaknat oleh Nabi adalah wanita-wanita yang selalu ziarah kubur ya, atau kasrah, yaitu banyak ziarah kubur. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz wa Bid'ah, karya beliau. Beliau merajihkan riwayat zawarat yang artinya selalu ziarah kubur, sehingga kalau dia tidak selalu atau tidak sering ziarah kubur, maka tidak ada masalah bagi wanita tersebut untuk melakukannya, tentu saja dengan syarat-syaratnya ya, tidak melakukan tabarruj, tidak pakai parfum dan sebagainya.
Adapun kalau tidak memenuhi syarat, ya misalnya meratap-ratap di kuburan, maka itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata-kata la'ana, melaknat, ini menurut para ulama adalah menunjukkan ini dosa besar, sehingga tidak bisa dikatakan makruh, tetapi haram hukumnya, karena ancamannya keras, yaitu dilaknat. Jadi ada 4 tanda dosa besar, ya, laknat dari Allah, atau murka dari Allah, atau ancaman api neraka, atau hukuman had di dunia, misalnya potong tangan, rajam, dan sebagainya. Nah, itu adalah 4 tanda menurut sebagian ulama bahwa itu adalah dosa besar. Kitab berikutnya kitab Siyam, kitab tentang puasa. As-Siyam itu artinya adalah al-imsak, menahan. Maka yang dimaksud siyam adalah menahan dari pembatal-pembatal puasa sejak fajar sampai dengan tenggelam matahari dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam definisi puasa ini ada 3 poin, ya. Poin pertama adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, pembatal puasa ada banyak, tapi yang inti ada 3, makan, minum, sama hubungan badan. Kemudian yang kedua adalah dari fajar sampai dengan tenggelam matahari. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu dari 3 poin ini tidak terpenuhi, itu namanya bukan siyam yang dimaksud di dalam syar'i. Siyam fadilahnya sangat-sangat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya puasa itu tidak ada tandingannya. Alaika bisawm, selalulah berpuasa, fa innahu la mithlalah, karena puasa itu tidak ada tandingannya. Hadis riwayat Imam Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, rajulin min bani Abdullah bin Ka'b qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala wada'a 'anil musafir as-sawma wa syatra as-salati wa 'anil hamili aw al-murdi'i as-sawma aw qala as-siyama. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanah. Dari Anas bin Malik, tapi ini bukan Anas bin Malik yang biasanya, yaitu pembantu Nabi, tapi dia adalah seorang laki-laki dari Bani Abdullah bin Ka'b, ya. Dan ini juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu diingat, ini ada Anas bin Malik, sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik, 2 orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah meletakkan dari musafir puasa, demikian juga separuh dari salat, dan meletakkan dari wanita hamil dan wanita yang menyusui as-sawma au qala as-siyama. Ya, jadi rawinya ragu-ragu apakah Nabi mengatakan saum atau siyam. Allah meletakkan dari wanita yang hamil dan menyusui akan puasa. Hadis riwayatkan Tirmidzi dan derajatnya hasan. Hadis ini maksudnya adalah bahwa musafir tidak wajib untuk melakukan puasa Ramadan, tetapi dia wajib untuk mengganti pada hari yang lain, jadi mendapatkan rukhsah. Demikian juga musafir boleh sholatnya diqashar, syatros shalah, separuh sholat, artinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Dan hukum qashar menurut para ulama mayoritas berpendapat adalah hukumnya sunnah. Menyelisih mereka mazhab Zahiri yang mengatakan hukumnya wajib, ya. Pendapat yang bagus adalah pendapat jumhur, karena sesuai dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Tidak apa-apa kalian mengqashar salat kalau sedang safar. Nah, kata-kata tidak apa-apa menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa wanita hamil dan wanita yang menyusui, maka dia boleh untuk tidak puasa, digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Artinya sama dengan musafir tadi, tidak wajib puasa, tetapi dia harus mengganti pada hari yang lain. Jadi maksudnya Allah menggugurkan dari wanita hamil dan wanita yang menyusui akan puasa, artinya tidak wajib puasa Ramadan, tetapi wajib mengganti pada hari yang lain. Karena itu Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadza 'inda ba'di ahli ilmi. Nah, maka berdasarkan hadis inilah sebagian ulama berpendapat bahwa wanita hamil atau menyusui, kalau dia tidak puasa pada bulan Ramadan, dia mengqadha. Ini pendapat pertama, ya. Ada 3 pendapat di sini yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Pendapat pertama, mengqadha, mengganti. Wa qala ba'du ahli ilmi, berkata sebagian ulama yang lain. Ini pendapat yang kedua. Al-hamil wal murdi' tuftirani wa taqdiyani wa tut'iman.
hamil dan menyusui, kalau dia berbuka maka dia nanti mengqadha plus memberikan makan alias fidyah. Jadi dia punya dua tanggungan, qadha mengganti puasanya dan juga membayar fidyah. Dan ini pendapat mayoritas ulama, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Kata-kata Sufyan kalau dalam masalah fikih itu bukan Sufyan bin Uyainah ya, tapi Sufyan Ats-Tsauri, karena salah satu pemilik mazhab yang sudah punah adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri yang terkenal gitu. Pendapat yang ketiga, wa qala ba'dhum tuftirani wa tut'imani wa la qada'a 'alaihima. Boleh tidak puasa kemudian cukup membayar fidyah. Jadi tidak ada kewajiban qada. Wa in sya'ata qadata. Kalau mau qada juga silahkan. Artinya silahkan pilih ya, mau fidyah atau mau qada. Wala it'ama 'alaihima. Kalau sudah qada berarti tidak bayar fidyah. Wa bihi yaqulu Ishaq, itu adalah pendapatnya Ishaq ibnu Rahuyah. Jadi Ishaq dalam bab fikih maksudnya adalah Ishaq ibnu Rahuyah, temannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Nah, maka ringkasnya ada tiga pendapat ini ya. Pendapat dari tiga pendapat ini yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari adalah pendapat yang pertama, wal amalu ala hadza, yaitu wanita hamil dan menyusui dia tidak berpuasa boleh pada bulan Ramadan, tetapi kemudian mengqadha. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, beliau mengatakan wa qala al-Hasan wa Ibrahim fil murdi awil hamil idza khafata ala anfusihima aw waladihima tuftirani thumma taqdiyani. Imam Bukhari kalau punya pendapat itu biasanya ditampilkan dalam bentuk berita-berita dalam judul beliau, dalam judul bab beliau. Nah, salah satunya di sini ya. Beliau menampilkan pendapat dari Hasan Al-Basri dan Ibrahim An-Nakhai bahwasanya kalau wanita hamil dan menyusui ini tidak puasa, baik itu khawatir terhadap dirinya atau terhadap anaknya, sama saja hukumnya, yaitu dia tidak puasa kemudian mengqadha. Selesai masalah, mengqadha saja. Dan ini yang saya berikan jawaban kepada teman-teman yang bertanya. Biasanya kalau dia tidak puasa karena hamil atau menyusui, saya katakan qadha, itu hukum asalnya ya. Karena sangat mirip sekali dengan orang sakit nih. Sakit itu kan kondisinya lemah dan kelemahannya itu terbatas. Nah, demikian juga orang yang hamil dan menyusui ini kondisinya lemah dan lemahnya ini terbatas. Artinya nanti bisa pergi, sebagaimana sakit bisa sembuh, maka hamil dan menyusui ini juga bisa sembuh, bisa selesai. Nah, sehingga hukumnya sama, ilatnya sama, persis dengan sakit. Karena itu pendapat yang lebih cocok, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang pertama yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kecuali kalau seorang wanita yang memang siklus hidupnya itu selalu hamil nyusui, nggak pernah istirahat, sehingga dia boleh untuk bayar fidyah pakai pendapat yang ketiga, pendapatnya Al-Imam Ishaq ibnu Rahuyah. Tapi kalau dia bisa untuk mengqadha, maka ini hukum asalnya. Jadi jangan bermudah-mudah fidyah. Ingat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum. Ya, puasa itu lebih baik bagi kalian. Jadi di bagaimanapun juga puasa tidak bisa dibandingi dengan yang lainnya ya, dibandingi dengan bayar fidyah, tetap tentu saja lebih afdal puasa. Baik, berikutnya kitabuz zakati, kitab tentang zakat. Zakat ini ada dua makna. Makna yang pertama adalah kebersihan atau pensucian, karena zakat ini sifatnya adalah mensucikan atau membersihkan harta yang kita zakati. Kemudian makna yang kedua adalah an-nama, yaitu bertambah. Karena harta itu dengan dizakati maka dia akan ditambah berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat mempunyai dua sifat ya, sifatnya adalah membersihkan harta dan juga memberkahkan harta. Al-hadits tsalits asyar, hadis yang ke-13, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha kanat talbasu awdahan. Ummu Salamah memakai khalkhal. Awdah itu adalah gelang kaki ya. Min dahabin, dari emas. Dan ini menunjukkan bahwa wanita boleh memakai gelang kaki, tidak ada masalah. Faqalat, maka dia bertanya, ya Rasulullah, akanzun huwa? Apakah itu merupakan simpanan? Maksudnya apakah ini adalah simpanan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat At-Taubah ayat 34. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menyimpan harta emas perak, tidak mau infakkan di jalan Allah, berilah kabar gembira mereka dengan siksaan yang menyakitkan, yaitu di akhirat nanti akan disiksa dengan emas peraknya tersebut.
Nah, maka Nabi menjawab, faqala idza addaiti zakatahu, kalau kamu sudah tunaikan zakatnya perhiasan ini, falaisa bikanzin, maka itu bukan termasuk simpanan yang diancam oleh Allah tadi. Hadis riwayat Abu Daud dan Daruqutni dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Qala al-jumhur laisa fil halyil musta'mali zakatun. Di sini saya tambahan musta'mal nih. Jumhur berpendapat bahwasanya tidak ada di dalam perhiasan yang dipakai tidak ada zakatnya. Wakilah pendapat yang kedua, yuzakki marratan, dia menzakati satu kali, yaitu setelah membeli kemudian dizakati. Zakatnya berapa? Ya seperti zakat harta, 1/40-nya. Sawa'an qalla au kathur, baik itu emasnya banyak atau sedikit. Artinya mencapai nisab atau tidak sama saja. Waqtarahu Syekhuna Abu Faqih hafizahullah, dan pendapat kedua inilah yang dipilih oleh guru kita, guru kami Ustaz Abu Faqih, yaitu Ustaz Mudzakir hafizahullah taala. Adapun pendapat yang menjadi pilihan saya adalah pendapat pertama, pendapat jumhur, yaitu bahwasanya emas atau perak yang dipakai oleh wanita, maka ini tidak ada zakatnya sama sekali. Alasan saya 3. Pertama, hadis tentang wajibnya mengeluarkan zakat perhiasan ini kesahihannya diperselisihkan oleh para ulama. Memang di sini sahahul Hakim, ya, disahihkan oleh Hakim. Tetapi kata Imam Turmudi, beliau mengatakan wala yasihhu fi hadzal babi 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'un. Dalam bab ini, yaitu bab tentang wajibnya mengeluarkan zakat pada perhiasan, tidak ada satupun hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini alasan pertama saya bahwa hadisnya tidak begitu kuat. Alasan yang kedua, bahwasanya pendapat jumhur mengatakan tidak ada kewajiban zakat. Dan pendapat jumhur ini tentu saja perlu dihargai, sebagaimana kata guru kami Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan qaulul jumhur yuqaddaru qadrahu. Jadi pendapat jumhur itu harus dihargai karena itu adalah merupakan pendapat mayoritas dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kemudian alasan yang ketiga adalah bahwa hukum asal itu adalah bara'atuz zimmah, tidak ada kewajiban. Nah, sehingga kalau mau menetapkan suatu kewajiban, maka tentu saja perlu adanya dalil. Mungkin sebagian orang mengatakan, kan ada itu dalil zakat emas perak. Iya, tapi itu kan mencapai nisab. Adapun perhiasan itu biasanya tidak mencapai nisab, ya, satu gelang kecil, satu cincin kecil, satu anting-anting, nah, biasanya tidak sampai kepada mencapai nisab. Sebenarnya di sini ada pendapat yang ketiga, yaitu bahwa dikeluarkan zakatnya setiap tahun, jadi dihitung bersama hartanya yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan dipilih pendapat yang mana. Kalau saya memilih pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala. Berikutnya al-hadithur rabi' asyar, hadis yang ke-14. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala ja'at Zainab imra'atu ibni Mas'ud faqalat ya Rasulullah innaka amarta al-yawma bis-sadaqah wa kana 'indi huliyyun li fa aradtu an atasaddaqa bihi fa za'ama ibnu Mas'ud annahu wa waladahu. Ini tertulis wa waladuhu, salah mestinya wa waladahu أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم رواه البخاري. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan telah datang Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan untuk diketahui aja bahwa Ibnu Mas'ud ini dalam biografi disebutkan tingginya itu hanyalah sekitar 1 hasta, ya, jadi pendek sekali beliau. Kemudian istrinya ini mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau memerintahkan kepada kami pada hari ini dengan sedekah, dan adalah saya memiliki perhiasan milik saya sendiri, maka saya ingin untuk bersedekah dengannya. Maka berkatalah Ibnu Mas'ud, yaitu suaminya, bahwa dia dan anak-anaknya paling berhak orang yang aku sedekah kepada mereka. Maka Nabi SAW bersabda, benar kata Ibnu Mas'ud, suamimu dan anak-anakmu itulah yang paling berhak untuk kamu sedekah kepada mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita boleh sedekah kepada suaminya. Demikian juga wanita boleh mengeluarkan zakatnya kepada suaminya. Adapun kalau dibalik tidak boleh, ya. Zakat diberikan oleh suami kepada istri tidak boleh. Kenapa dibalik tidak boleh? Karena seorang suami wajib untuk menafkahi istrinya. Sehingga kalau dia keluarkan zakat kepada istrinya, itu berarti dia semacam lepas tanggung jawab, yaitu tidak mau menafkahi istrinya, sudah mencukupkan diri dengan zakat yang dia berikan. Nah, sehingga para ulama fikih mengatakan suami tidak bisa memberikan zakatnya kepada istrinya.
Tapi istri memberikan zakatnya kepada suaminya bisa. Kenapa? Karena istri tidak wajib untuk menafkahi suami. Misalnya suami miskin, istrinya kaya. Nah, sebagaimana Ibnu Mas'ud ini memang beliau miskin ya. Sementara Zainab ini cukup punya perhiasan banyak, mungkin dia dari keturunan orang kaya sehingga dia masih punya perhiasan banyak, maka dia sedekah atau zakat kepada suaminya tidak ada masalah. Kemudian juga ada pengecualian, boleh seorang suami memberikan zakatnya kepada istri apabila istrinya itu sebagai gharim. Sebagai apa? Gharim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa sabil. Nah, kondisi gharim ini kalau seorang istri misalnya punya bisnis kemudian bangkrut karena ditipu orang, banyak hutangnya, nah maka suaminya boleh memberikan zakatnya kepada istri tersebut sekedar untuk melunasi hutang yang menjadi tanggungan dia, okay? Tetapi kalau untuk sebagai dia karena orang miskin maka tidak bisa. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa seorang wanita dia diperbolehkan untuk mensedekahkan harta milik dia sendiri. Tidak perlu minta izin kepada suaminya. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Adapun minta izin kepada suami yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain itu maksudnya adalah sebagai adab. Jadi bukan sebagai kewajiban secara hukum, tapi hanya sebagai adab saja. Ya, adabnya seorang istri bilang kepada suaminya kalau dia mau menyedekahkan sesuatu dari harta milik dia sendiri. Hadis berikutnya al-hadis al-khamis asyar, hadis yang ke-15, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخازن مثل ذلك ولا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا متفق عليه. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila berinfak seorang wanita dari makanan yang ada di rumahnya tanpa merusak, maka bagi dia pahala dia dengan sebab apa yang dia infakkan. Dan bagi suaminya pahala dia dengan sebab apa yang dia usahakan, yaitu makanan yang ada di rumahnya kan yang membeli adalah suaminya. Dan bagi khazin, yaitu penjaga hartanya suami, yaitu yang bagian membawa hartanya suami tadi, mithlu dzalik, semisal itu juga dia dapat pahala karena ikut andil. Dan tidaklah sebagian mereka mengurangi pahala sebagian yang lain sedikit pun juga. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang istri boleh menginfakkan harta yang ada di dalam rumahnya, yaitu harta suaminya, apabila syaratnya adalah ghaira mufsidah, tidak merusak. Ada orang miskin datang ketuk pintu minta-minta, misalnya dikasih 2.000. Nah ini kalau adab mengatakan bahwa 2.000 tidak ada masalah, tidak merusak keuangan suami. Nah, berarti tidak ada masalah seperti ini. Tapi kalau memberikan 20.000 atau 200.000, nah ini tergantung orangnya. Ya, kalau memang suaminya itu uangnya sangat banyak sekali, sehingga dia memang mengizinkan istrinya kalau ada orang miskin kasih 20, nggak ada masalah. Tapi rata-rata biasanya pengemis itu cukup dikasih 1.000, 2.000 atau sekitar itu. Sehingga yang dimaksud ghair mufsidah ini kembali kepada adat ya. Bagaimana dianggap itu merusak harta suami, bagaimana itu tidak dianggap sebagai merusak harta suami. Tergantung adat dan juga kemampuan atau keuangan suami. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa infak yang dilakukan oleh seseorang, maka siapapun yang ikut andil di dalam infak tadi, dia mendapatkan pahalanya. Istri mendapatkan pahala karena dia memberikan infak tadi kepada si miskin yang minta-minta. Kemudian suami dapat pahala karena dia yang menghasilkan atau mendatangkan uang tersebut. Dia bekerja kemudian menghasilkan uang tersebut. Kemudian si penjaga, kalau dulu mungkin budak ya, yang dia bagian diberi tugas oleh suami ini untuk bawa harta dia, diamanahi, maka ketika istri itu minta kepada khazin tadi, kemudian khazin memberikan uang yang diminta oleh si istri untuk disedekahkan, maka dia pun juga mendapatkan pahala darinya. Nah, maka kesimpulan umum dari hadis ini adalah siapapun ikut andil di dalam suatu amal soleh, maka dia mendapatkan pahala amal soleh tersebut. Ada misalnya sedekah air untuk tempat-tempat yang kering. Nah, itu yang mendapatkan pahala tidak hanya yang sedekah saja, yang menyebarkan infonya, kemudian juga yang menghasung orang-orang untuk
bersedekah juga, kemudian yang mengirim sedekah itu ke tempat tersebut, atau yang jadi sopirnya, atau yang membuat iklannya, itu semuanya karena dia ikut andil dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah fadilah Islam. Islam sangat menghargai orang yang bekerja, sehingga siapapun yang punya andil dalam suatu kebaikan, dia mendapatkan pahala kebaikan itu juga. Dan pemahaman ini bisa didapatkan dalam hadis-hadis yang lain. Misalnya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan bagi orang yang akan berperang di jalan Allah, maka dia sungguh telah ikut perang. Artinya dapat pahalanya juga. Wa man khallafa ghaziyan, barang siapa yang menggantikan orang yang perang, artinya menggantikan dalam keluarganya, mengurusi keluarganya orang yang berperang, yang ditinggal perang, maka bi khairin, menggantinya dengan baik, faqad ghaza, dia sudah perang juga, artinya dapat pahala perang. Hadis muttafaqun alaih. Karena itu marilah kita kalau ada kebaikan-kebaikan yang beredar di sekitar kita, hendaklah kita ikut andil di dalam mendapatkan pahalanya, baik dengan ikut langsung atau dengan menyebarkan informasi tersebut, atau dengan cara-cara yang lain sesuai dengan yang kita mampu. Kemudian kitab berikutnya Kitabul Hajj. Ini dalam naskah yang baru, mungkin saya tambah ya, wal umrah. Kitab haji dan umrah. Al-hajj itu artinya adalah menuju, al-umrah itu artinya adalah ziarah. Dan ziarah itu artinya juga menuju, sehingga sebenarnya artinya sama saja. Haji disebut haji karena seseorang yang haji menuju ke Baitullah, dan umrah disebut umrah karena seseorang melakukan ziarah ke Baitullah. Al-hajj ini boleh dibaca al-hijj atau al-hajj sebagaimana dalam Al-Qur'an, walillahi 'alan nasi hajjul baiti atau hajjul baiti, dua qiraah yang mutawatirah. Sebagaimana tadi ada kata-kata al-huliyyu artinya perhiasan, itu boleh dibaca dengan tiga qiraah, al-huliyyu, al-hiliyyu sama al-halyu. Itu semuanya adalah qiraah yang mutawatirah. Baik, hadis yang ke-16 an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaqul la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafiru al-mar'atu illa ma'a dhi mahram faqala rajul faqama rajul faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjatan wa inni kutibtu fi ghazwati kadha wa kadha qala intaliq fahujja ma'a imra'atik muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah berkata, betul-betul janganlah berkhalwat seorang laki-laki dengan seorang wanita, kecuali bersama wanita tadi ada mahramnya. Dan janganlah bersafar seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Maka berdirilah seorang sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya istriku telah keluar, akan keluar maksudnya ya, telah akan keluar untuk haji, dan aku sudah tercatat dalam perang ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergilah maka berhajilah bersama istri kamu. Hadis muttafaqun alaih, dan lafal ini milik Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa khalwat hukumnya haram. Khalwat itu artinya adalah berduaan di tempat yang sepi dengan lawan jenis. Jadi 3 poin ya, berduaan. Kalau bertiga berarti bukan khalwat. Di tempat yang sepi, kalau tempat yang ramai, misalnya pinggir jalan, ini bukan khalwat. Dengan lawan jenis, kalau dengan sesama jenis, ini bukan khalwat. Bukan khalwat yang dimaksud atau yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan khalwat hukumnya adalah haram karena di sini Nabi mengatakan la, ya, jangan, artinya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dalam hadis yang sahih disebutkan illa wa thalithuhuma syaitan, kecuali setan pasti menjadi yang ketiga di antara keduanya. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau khalwat dengan seorang wanita itu di tempat yang terbuka. Beliau didatangi oleh seorang wanita di Madinah yang akalnya ada sedikit masalah, tapi bisa nyambung juga kalau diajak bicara. Nah, maka ketika dia datang kepada Nabi ingin menyampaikan masalahnya, Rasulullah mengatakan, ungduri ya umma fulan, ya silahkan lihat kamu wahai ummi fulan, kamu pengen kita ngobrol di jalan yang mana, fi ayyi sikakil Madinah, ya di jalan Madinah yang mana. Nah, maka beliau kemudian ngobrol berdua dengan wanita tadi, tapi di jalan, bukan di dalam rumah. Nah, tidak ada masalah karena ini bukan khalwat. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwa wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram, meskipun itu safar wajib, yaitu safar haji.
tetap hukumnya sama antara safar wajib dengan safar yang tidak wajib, ya, haji yang wajib maupun haji yang haji yang sunnah ataupun umrah, hukumnya sama, tetap tidak boleh kecuali bersama mahramnya. Nah, safar yang wajib mahramnya ini diperselisihkan oleh para ulama, apakah safar itu dibatasi oleh jarak ataukah tidak. Pendapat yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa yang disebut safar oleh adat itulah yang terkena hukum ini. Artinya kalau suatu adat mengatakan bahwa ini adalah sudah safar, maka itu terkena hukum ini, yaitu dia tidak boleh untuk bersafar kecuali bersama mahramnya. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa hukum yang wajib fardu ain, maka itu didahulukan daripada yang fardu kifayah, ya. Jadi orang yang sudah wajib haji, maka kan haji fardu ain baginya. Nah, sementara perang ini hukumnya adalah fardu kifayah. Sehingga di sini Rasulullah SAW suruh sahabat laki-laki tadi untuk meninggalkan perang yang semestinya dia mesti hadir padanya, karena perang tersebut hanya fardu kifayah untuk dia, sementara haji yang dilakukan oleh istrinya adalah sudah menjadi fardu ain bagi dia, karena dia sudah wajib untuk melakukan ibadah haji. Jadi ringkasnya fardu ain didahulukan daripada fardu kifayah. Hadis terakhir yang kita bahas pada sore hari ini, hadis yang ke-17. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ramaitum wa halaqtum faqad halla lakum at-tibu wa kullu syai' illa an-nisaa. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa fi isnadihi dha'fun wa huwa sahihun bidunil halqi. Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian sudah melempar jumrah atau jamrah, ya, dalam bahasa Arabnya jamrah sebenarnya, tapi orang Indonesia menyebutnya jumrah, dan kalian sudah gundul atau potong rambut, maka sungguh telah halal bagi kalian untuk memakai parfum dan segala sesuatu, yaitu segala sesuatu yang diharamkan bagi yang muhrim, bagi orang yang sedang ihram. Illan nisa, kecuali wanita, maksudnya kecuali hubungan badan dengan istri, jima masih haram. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, sanadnya dhaif, tetapi hadis ini sahih tanpa ada kata-kata halaqtum. Jadi kalau ada tambahan halaqtum sebagaimana riwayat Abu Dawud, ini dhaif. Adapun yang sahih dalam riwayat yang lain itu adalah tanpa tambahan halaqtum. Hadis ini bicara tentang orang yang melakukan haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Orang haji itu melakukan 4 amalan. Ronhid, singkatannya ra ramyun, nun nahrun, ha halqun, ta tawafun. Ronhid ini kalau mau diringkas supaya memudahkan, ini adalah 4 amalan bagi orang yang haji pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ra ramyun, yaitu melempar jumrah. Nun nahrun, yaitu menyembelih binatang kurban. Kemudian ha halqun, yaitu gundul, atau kalau para wanita berarti potong rambut. Kemudian ta tawafun, yaitu tawaf ifadah, yang disebut juga tawaf ziarah, yaitu tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, di sini hukumnya bagaimana? Idza ramaitum, kalau sudah melempar jumrah, maka sudah halal untuk pakai parfum. Jadi yang pertama ini ramyun. Kalau sudah dia melakukan ramyun, melempar jumrah, sudah. Habis itu dia halal untuk memakai parfum. Illan nisa, kecuali istri. Ya, jima tidak boleh, dengan istri nggak boleh. Nah, untuk boleh jima dengan istri harus bagaimana? Harus yang terakhir ini dilakukan, yaitu tawaful ifadah. Kalau sudah tawaful ifadah, maka baru kemudian dia boleh untuk hubungan badan. Ya, selama belum tawaf ifadah, maka dia masih tidak boleh hubungan badan. Jadi semacam tahallul kecil begitu, ya, ketika baru ramyun sementara belum melakukan tawaf. Tapi kemudian urutan ini ronhid, ini adalah urutan yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang tidak mengetahui urutannya sehingga dibolak-balik, jadi mestinya itu ramyun dulu, melempar jumrah dulu, malah dia nahrun dulu, misalnya menyembelih dulu, maka karena dia tidak paham, tidak tahu, maka diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hajinya tetap sah, tidak ada masalah. Inilah yang dapat kita pelajari pada sore hari ini, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim alaihi wa lakum. Dan jangan lupa kita akan pelajari insyaallah pada pertemuan berikutnya 7 hadis, maka tolong dibaca dulu sebelum kita masuk pada majelis berikutnya supaya kita lebih paham dengan sempurna.
Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan, maka bisa disampaikan pada waktunya. Baik, ini sudah selesai majelis kita sore hari ini, sehingga bagi yang meninggalkan majelis dipersilahkan, tapi saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sudah masuk. Silahkan pertanyaannya ditampilkan. Baik, pertanyaan yang pertama ini tentang wajibnya Jumatan bagi setiap muslim kecuali 4. Apakah yang 4 ini dianggap rukhsah? Kalau rukhsah, mengapa salatnya malah 4 rakaat? Disebut rukhsah bisa aja ya, tetapi lebih tepatnya bukan rukhsah, karena rukhsah itu kan asalnya wajib, kemudian karena suatu sebab jadi tidak wajib. Ini bisa saja tidak disebut rukhsah, tetapi ini adalah hukum asal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa laki-laki wajib Jumatan. Jadi sejak dulu memang laki-laki wajib Jumatan, sementara perempuan tidak wajib untuk Jumatan. Maka tidak disebut rukhsah di sini ya, untuk para wanita maksud saya. Adapun untuk yang lainnya, misalnya sakit, yaitu rukhsah, karena asalnya kalau dia tidak sakit maka dia wajib untuk Jumatan. Tapi kemudian masalah itu ya, kenapa menjadi 4 rakaat? Pertama, kita harus tahu dulu apa definisi Jumatan. Yang disebut Jumatan atau sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah dengan ada khutbah padanya. Nah, sehingga kalau dia itu sholatnya tidak ada khutbah padanya, bukan Jumatan. Kalau tidak dilakukan secara berjamaah, itu bukan Jumatan. Nah, sekarang kalau ada orang tidak sholat Jumat, apa yang dilakukan? Ini pertanyaan. Nah, sudah dijawab oleh Ibnu Mas'ud, sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, manfatat hurraq'atani shallaha arba'an. Sahih. Bisa dicari dalam Majmu'uz Zawaid kalau mau kalimatnya. Fatathu, atau karena ini banyak rakaatani. Ibnu Mas'ud mengatakan, man adraka minal jum'ati raka'atan, siapa yang mendapati Jumatan hanya 1 rakaat, falyudhif ilaiha ukhra, silahkan tambah 1 rakaat lagi, artinya dia masih dapat Jumatannya. Wa man fatathu raka'atan, tapi barang siapa yang telat 2 rakaat sudah enggak dapat Jumatan, falyusalli arba'a, adalah salat 4 rakaat alias zuhur. Ya, 4 rakaat berarti kan zuhur, karena Jumatan itu apa? 2 rakaat dengan berjamaah dan ada khutbahnya. Hadis diriwayatkan oleh Tabarani dalam Al-Kabir, sanadnya hasan. Ini hadis dalam Majmu'uz Zawaid nomor 3171. Taib, setelah itu, setelah kita tahu bahwasanya apa itu Jumatan, nah maka menjawab pertanyaan tadi, kenapa jadi 4? Anggaplah itu rukhsah. Nggak ada masalah, itu tetap rukhsah. Karena seseorang tidak wajib untuk berjalan ke masjid, ya. Kemudian dia cukup berada di rumahnya. Meskipun dari 2 menjadi 4, tapi tetap ada keringanan karena tidak wajib datang. Apalagi khutbah biasanya lama waktunya, tetap ada nilai keringanan di situ. Tapi kemudian apa hukum darah yang keluar pada perempuan yang keguguran? Jadi ini darah nifas atau bukan gitu maksudnya. Masalah ini memang khilafiyah. Kalau mazhab yang kita pakai biasanya mazhab Hambali, bahwasanya darah keguguran itu untuk menetapkan apakah ini nifas atau bukan nifas itu tergantung kepada bayi yang keluar tadi, kepada keguguran yang tadi, yang bentuknya bagaimana. Kalau dia itu sudah berbentuk manusia, ada bentuk manusia, ada gambar tangan, ada gambar wajah misalnya, maka ini dianggap sebagai darah nifas. Tetapi kalau tidak ada bentuk sama sekali manusia padanya, hanya sekedar seonggok daging yang tidak ada sama sekali gambar tangan atau kaki atau wajah padanya, maka ini bukan nifas, sehingga tidak mengambil hukum-hukum nifas. Ya, dia tetap wajib sholat, dia tetap wajib puasa, dan dia masih boleh hubungan intim bersama suaminya. Maka mazhab Hambali ini yang kita pakai, yang paling mudah insyaallah taala, itu tergantung kepada bayinya yang gugur tadi. Baik, berikutnya mungkin ada. Assalamualaikum, saya mau tanya tentang pertemuan kuliah kedua kemarin bahwa sebaik-baik sholat perempuan di rumahnya. Betul. Apakah hadis ini tetap berlaku seperti itu? Karena kalau kenyataan zaman sekarang, perempuan banyak yang sudah keluar rumah untuk ke pasar dan lain-lain. Zaman dulu para sahabat wanita juga keluar rumah untuk hajat, nggak ada masalah. Sementara salat di rumah karena untuk mencegah fitnah
sehingga harusnya lebih banyak mana fitnah yang disebabkan perempuan keluar rumah untuk ke masjid atau perempuan keluar rumah untuk urusan yang lain. Ini saya nggak paham. Jadi yang ditanyakan fitnahnya atau hukumnya ini. Kalau hukumnya tidak berubah ya. Jadi hukum itu kalau sudah ditetapkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sampai hari kiamat tetap hukumnya seperti itu. Tidak berubah dengan sebab berubahnya zaman atau berubahnya kondisi. Misalnya masalah bagian warisan misalnya ya. Bagian warisan sudah ditetapkan laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Nah, ini sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Sekarang mungkin orang mengatakan ini wanitanya cerdas dia, wanitanya doktor, sementara adik-adiknya yang laki-laki nggak ada yang pinter, semuanya bodoh-bodoh, masa dikasih 2 kali lipat, mestinya yang dokternya yang kasih 2 kali lipat misalnya. Nah, tidak bisa begitu karena sudah mansus. Anggaplah laki-lakinya misalnya gila, sementara perempuannya ini normal dan dia cerdas, dan dia sebagai tulang punggung untuk keluarga tadi karena kakaknya yang laki-laki gila misalnya. Hukum Islam tidak berubah, tetap bagian warisannya si gila, masnya gila ini tetap 2 kali lipat daripada adiknya perempuan yang dokter, yang pintar, yang cerdas, yang menjadi tulang punggung keluarga karena dia menghasilkan uang yang banyak. Sama, tetap tidak berubah hukumnya. Maka dalam hal ini juga tidak berubah hukumnya. Adapun kalau wanita banyak keluar dari rumahnya, kemudian ketika dia sholat, dia tidak pernah ke masjid, dia pilih di rumah, ketika ditanya karena pahalanya lebih besar di dalam rumah, itu salahnya bukan di hukum sholatnya di rumahnya, tetapi salahnya kenapa dia banyak keluar dari rumahnya itu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Waqirna fi buyutikunna." Waqirna atau waqarna, ini 2 qiraah yang mutawatirah, dan menetaplah kalian wahai para wanita fi buyutikunna, dalam rumah-rumah kalian. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj dengan tabarruj jahiliyah yang pertama. Nah, ini sudah jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal wanita itu berada di rumah, tidak keluar-keluar. Kecuali ada hajat. Kalau ada hajat nggak ada masalah. Keluar untuk mengajar, keluar untuk belajar, keluar untuk sholat jamaah, nggak ada masalah. Keluar untuk memanen korma sebagaimana dilakukan oleh bibinya Jabir. Demikian juga keluar untuk membeli sesuatu. Demikian juga nanti akan kita bahas dalam Kitabul Buyu bahwa ada seorang sahabat wanita keluar setiap harinya dari rumahnya ke tempat yang jauh, ya sekitar 6 kiloan. Nah, itu tidak ada masalah memang keluar itu apabila memang diperlukan. Terus yang kedua dikatakan di hadis kalau perempuan salat wajib di masjid hanya salat subuh. Kalau perempuan salat wajib di masjid hanya salat subuh dan isya karena masih gelap sehingga bisa terjaga dari fitnah. Padahal zaman sekarang baik isya atau subuh kondisinya selalu terang sehingga bisa terlihat setiap orang yang salat di masjid termasuk perempuan. Ini bukan masalah hukum ya, ini hanya masalah kisah tentang para sahabiyah. Jadi para sahabiyah, para salaf, mereka kalau wanita ini salat berjamaah ke masjid itu adalah hanya pada waktu gelap, yaitu isya sama subuh saja. Karena mereka merasa bahwa itu lebih aman dari fitnah. Adapun pertanyaan tadi, bahwasanya sekarang sudah banyak lampu dan sebagainya, bisa dijawab bahwasanya ini juga tidak berkaitan dengan hukum karena masalah malam ini tetap gelap gulita meskipun ada lampu. Sekarang ada lampu banyak, tetapi namanya malam itu ya tetap gelap, tetap berbeda antara malam dengan siang. Dan saya terus terang, saya sebagai laki-laki dan rumah saya pada gang yang buntu, ini saya sangat terganggu kalau para wanita-wanita ikut ke masjid. Kenapa? Ketika saya berangkat bersama dengan wanita, ketika saya pulang bersama lagi dengan para wanita. Lebih nyaman kalau misalnya pada waktu malam, meskipun masih terlihat itu wanita yang lewat bersama saya di gang tadi, tapi masih lebih mending. Kenapa? Karena tampaknya atau munculnya wanita tadi tidak begitu jelas sebagaimana kalau pada siang hari. Saya tidak mengetahui itu siapa, itu fulanah siapa. Tapi kalau siang hari sangat jelas sekali, sehingga sangat tidak nyaman sekali ya berjalan dalam satu jalan bersama perempuan. Ini sangat tidak nyaman sekali. Tapi kembali ke masalah ini ya, jadi ringkasnya ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan kondisi kita sekarang ini. Ini termasuk juga mungkin sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang semisal yang ditanyakan. Rasulullah mengatakan, "Basyiril masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nuri tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira orang yang selalu berjalan di kegelapan malam ke masjid-masjid dengan sinar yang sempurna pada hari kiamat. Ini kegelapan malam ini maksudnya adalah
pada waktu sholat subuh sama sholat isya. Nah, hadis ini tidak berubah dengan sebab lampu-lampu yang ada di masa sekarang. Namanya malam tetap gelap, ya, ada lampu tetap gelap juga. Jadi terangnya lampu tidak sama dengan terangnya siang hari. Maka ini hadis tidak berubah sama sekali. Tidak harus kita kalau ke masjid itu lampu semuanya dimatikan supaya mendapatkan fadilah ini, enggak perlu begitu. Tapi berikutnya, mengingat fadilah berwudu sebelum tidur, apakah wanita yang sedang haid bila berwudu sebelum tidur juga mendapatkan fadilah tersebut? Tapi fadilahnya apa sih? Nah, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Tahhiru hadhil ajsad tahharakumullah, fa innahu laysa 'abdun yabitu tahiran illa bata ma'ahu malakun fi syi'arihi." Siapa yang bermalam dalam kondisi bersuci, maka malaikat bermalam bersama dia di dalam baju dalamnya. Jadi baju yang lengket pada kulitnya. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qala Allahumma ighfir li 'abdika fa innahu bata tahiran. Dia tidak bergerak pada malam hari kecuali malaikat ini mendoakan, ya Allah ampuni hambamu ini karena dia bermalam dalam kondisi suci. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Bata tahiran, bermalam dalam kondisi suci. Nah, maka pertanyaannya tadi, wanita haid dia berwudu. Dia wudu itu kan tidak menghilangkan haidnya, berarti dia belum suci. Apakah mendapatkan fadilah ini? Maka jawabannya wallahu a'lam bishawab, kalau sesuai lafal hadis tidak mendapatkan, tetapi bisa saja diharapkan dia mendapatkan fadilah ini. Jadi kalau memastikan mendapatkan tidak bisa, karena ini hadisnya kalimatnya bersuci dalam bermalam dalam keadaan suci. Tapi kalau diharapkan, maka insya Allah ini sesuatu yang masuk akal ya, karena rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas kepada hamba-hambanya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Tapi yang jelas seorang wanita kalau melakukan itu dia mendapatkan pahala mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah mengajarkan kita sebelum tidur disuruh untuk berwudu dulu. Apakah orang junub wudu menghilangkan junubnya? Tidak, tapi meringankan junubnya. Demikian juga wanita haid wudu, dia tidak hilang haidnya, tapi meringankan haidnya. Jadi tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, kebiasaan saya haid 6 hari selesai dan sudah sholat 3 hari. Setelah itu keluar lagi darah flek. Apakah itu masih dinamakan darah haid? Yang harus saya lakukan tetap sholat setelah mandi junub atau menunggu sampai betul-betul bersih? Yang harus saya lakukan tetap sholat setelah mandi besar atau menunggu sampai betul-betul bersih? Nah, kita lihat dalam mazhab Syafi'i. Karena kita orang Indonesia rata-rata mazhabnya Syafi'i. Kitab yang paling bagus misalnya adalah Matan Abi Syuja'. Di situ disebutkan tentang masalah aqallul haidi. Minimal haid berapa? Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun wa aktsaruhu 15 yauman wa ghalibuhu 6 aw 7. Kemudian wa aqallu an-nifasi lahdhatun wa aktsaruhu 60 yauman wa ghalibuhu 40 yauman wa aqallu at-tuhri bainal haidataini 15 yauman wa la hadda li aktsari. Dalam mazhab Syafi'i dikatakan aqallu at-tuhri, minimal suci, bainal haidatain, di antara 2 kali haid, itu adalah 15 yauman. Itu adalah 15 hari. Nah, sehingga apa yang Anda alami ini bukan bukan yang kedua itu bukan haid, karena kalau itu haid lagi, maka minimalnya suci di antara 2 haid adalah 15 hari. Jadi ringkasnya jawabannya untuk antum bahwa setelah 6 hari selesai, maka antum sholat. Adapun setelah itu keluar lagi flek, ini yang zahir bukan darah haid, tetapi dia termasuk apa yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggap sebagai sufrah atau al-qudrah. Lafalnya ini perkataan Imam Sufyan. Qala Sufyan, Imam Sufyan mengatakan, al-qudrah was sufrah fi ayyamil haidi haidun. Yang namanya sesuatu yang berwarna kuning atau keruh yang keluar pada waktu hari-hari haid, maka itu disebut haid, tetapi fit tuhri tuhrun.
Kalau itu keluarnya pada masa suci seperti yang Anda alami ini, maka itu disebut sebagai suci. Maka antum tetap melakukan salat meskipun keluar kuning-kuning atau keluar kudrah, yaitu warna keruh tadi. Kemudian berikutnya ada 4 golongan yang tidak wajib salat Jumat termasuk wanita. Bagaimana dengan ayat dalam surah Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah? Berarti amanu di sini cuma sebatas laki-laki saja. Iya, yang terkena khitab ayat tersebut adalah orang laki-laki saja. Adapun perempuan tidak mendapatkan khitab tersebut berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Silahkan cari siapa ulama yang mengatakan wajib Jumatan bagi wanita berdasarkan ayat tersebut. Kalau Anda tidak mendapatkan, berarti itu adalah tafsiran yang dilakukan oleh orang-orang sekarang tanpa dasar tafsiran ulama-ulama terdahulu. Dan itu bisa disebut sebagai bid'atut tafsir, bid'ahnya tafsir. Karena tafsir itu pertama diambil dari Quran, kalau tidak ada dari hadis Nabi SAW, kalau tidak ada lagi dari perkataan para sahabat, kalau tidak ada lagi dari perkataan tabi'in, dan inilah tafsir yang mu'tabar di antara tafsir yang ma'thur. Maka kalau tidak ada sama sekali ulama yang mengatakan bahwa wanita wajib Jumatan berdasarkan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini adalah tafsiran yang tidak tepat. Karena pertama menyelisih ijma' atau kesepakatan para sahabat, para ulama, bahwasanya wanita tidak wajib untuk Jumatan. Demikian juga menyelisih sabda Nabi SAW bahwa wanita tidak wajib untuk Jumatan. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan atau ini sudah terakhir? Apakah disebut air sisa mandi apabila air di satu bak misal isinya 1 kali 1 kali 1 meter yang kalau ngambil pakai ciduk terus istrinya mandi ketika selesai gantian suaminya mandi? Iya, itu sisa. Jadi sisa itu artinya dia mandi di situ, dia mandi mengambil air dari situ, kemudian sisanya dia tinggalkan. Itu air sisa. Nah, ini menurut jumhur ulama boleh untuk dipakai suaminya, demikian juga istrinya memakai bekas suaminya, sisa dari suaminya nggak ada masalah. Bagaimana hukum nyanyian dan alat-alat musik? Bagaimana penjelasan dan derajat hadis berikut? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Ketahuilah bahwasanya alat musik hukumnya haram menurut kesepakatan ulama salaf. Saya ulangi lagi. Musik hukumnya adalah haram menurut kesepakatan ijma' ulama salaf. Adapun yang membolehkan musik itu bukan ulama salaf. Ibnu Hazm itu sudah keluar dari generasi salaf. Karena generasi salaf adalah sahabah, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Sahabah itu yang ketemu Nabi, tabi'in yang ketemu sahabat, tabi'ut tabi'in yang ketemu tabi'in. Ibnu Hazm sudah enggak termasuk di situ. Dan wajar kalau Ibnu Hazm menghalalkan musik karena dulunya dia adalah suka musik, dia hidupnya di istana, ya. Kemudian setelah itu jadi ulama setelah kondisi dia tersebut. Maka mungkin ya kondisi dia yang seperti itu menyebabkan wallahu a'lam bishawab sehingga pendapatnya bisa nyeleneh menyelisih ijma' para ulama salaf di sini. Adapun hadis yang antum sebutkan itu jelas menunjukkan bahwa alat musik adalah haram karena di situ Nabi mengatakan yastahillun, mereka menghalalkan, berarti asalnya haram. Apalagi yang disebutkan di situ semuanya perkara-perkara haram. Al-hira zina haram, al-harir sutra jelas haram untuk laki-laki, khamra jelas haram. Maka ma'azif alat musik juga berarti apa? Haram. Bagaimana hukum belanja dengan aplikasi atau dengan memanfaatkan bonus atau gratis ongkir? Ini saya tidak sebutkan supaya tidak jadi iklan. Jadi ringkasnya gini, hukum asal dari semua jual beli itu adalah halal, tidak ada masalah, kecuali kalau dia itu melanggar aturan-aturan syar'i. Nah, aturan syar'i dalam hal jual beli, ringkasnya, larangan-larangannya itu kembali kepada 3 sebab inti. Sebab pertama adalah apakah ada ribanya? Kalau ada ribanya berarti haram. Sebab yang kedua, apakah ada ghorornya? Kalau ada ghorornya, spekulasi, berarti haram. Sebab yang ketiga, apakah ada kezalimannya? Kalau ada kezalimannya berarti haram juga. Nah, maka apa yang antum tanyakan ini kembalikan kepada 3 masalah ini. Kalau memang di situ ada sesuatunya dari 3 masalah ini berarti haram.
biasanya ada ribanya seperti itu. Kita menabung dulu, nah setelah itu baru dapat bonus-bonus. Maka yang zahir kalau kita harus menabung dulu, kemudian setelah itu mendapatkan bonus-bonus, bonus-bonus ini bermasalah. Ya. Bonus engkau dapatkan dari mana? Dari sebab engkau menabung. Menabung ini meminjamkan kepada orang yang mempunyai aplikasi tersebut. Wallahu a'lam. Bagaimana kiat cara paling mudah untuk menghafal Al-Quran dan hadis? Ya, kaidah umumnya ma takarrara taqarrara. Apa yang diulang-ulang maka pasti akan menetap. Nah, sehingga cara paling ampuh untuk hafalan adalah diulang-ulang sebanyak-banyaknya. Sebagaimana kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya beliau mengatakan ma takarrara taqarrara atau kama qala. Imam Bukhari kan pernah ditanya, "Wahai Imam Bukhari, kamu makan apa sehingga menyebabkan hafalanmu ini kuat?" Maka beliau mengatakan, kalau ada sesuatu yang bermanfaat untuk hafalan, maka itu adalah banyak mengulang. Jadi tidak penting makanan-makanan. Ya meskipun makanan-makanan itu bisa membantu, misalnya kata Imam Zuhri, al-asal yudhaki, bahwa madu itu menyebabkan cerdas, itu membantu saja. Tapi kalau dia tidak mengulangi sama sekali, tidak mungkin hafalannya akan kuat. Jadi yang harus kita lakukan adalah banyak mengulangi, dibaca, apalagi kalau mengajar, setiap kali mengajar membacanya lama-lama hafal sendiri. Bagaimana zakat emas batangan yang tidak digunakan untuk perhiasan dan tidak mencapai nisab? Jadi kalau emas batangan itu disimpan saja, ya tentu saja ya namanya batangan tidak dipakai ya, maka dia termasuk mal, harta yang wajib untuk dizakati, sehingga dihitung bersama duit yang dia miliki. Memang emas batangan tadi belum mencapai nisab, tapi kalau digabungkan sama rupiah yang dia miliki, nah kalau sudah mencapai nisab, nisab zaman sekarang mungkin sekitar 75 jutaan, maka berarti sudah wajib zakat, dizakati setiap tahunnya. Mungkin antum punya harta 70 juta, kemudian ada uang 70 juta, kemudian emasnya harganya 5 juta misalnya. Nah ini kalau sudah lewat 1 tahun, maka ini sudah mencapai nisab, wajib untuk dikeluarkan zakatnya setiap tahun. Adakah dasar hukumnya wanita haid tidak boleh potong kuku? Hadisnya dhaif ya, sehingga tidak masalah untuk dilakukan hal tersebut. Apalagi hadisnya sebenarnya tidak sangat menunjukkan hal tersebut. Inna tahta kulli sya'rah janabah. Sesungguhnya di bawah setiap rambut ada janabah. Faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Maka cucilah rambut dan jernihkanlah al-bashar, yaitu kulit. Ini hadis riwayat Abu Daud, derajatnya dhaif. Sehingga ada yang mengatakan bahwa ketika haid tidak boleh potong rambutnya, tidak boleh potong kukunya. Ini semuanya tidak berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi. Maka silahkan ya, wanita haid potong kuku, nggak ada masalah. Adakah dalilnya wanita haid mengumpulkan rambutnya yang jatuh atau rontok untuk nantinya setelah suci rambut tersebut dicuci atau disucikan? Nah, ini sudah terwakili ya hadisnya dhaif tadi, sehingga tidak perlu berlebih-lebihan seperti itu. Apa pendapat antum tentang mahram jama'i? Mahram jama'i maksudnya gimana ini? Ya, mungkin maksudnya adalah nisaun thiqat, wanita-wanita yang terpercaya, mereka bersafar bersama-sama dalam satu bis, mungkin yang dimaksud itu. Maka memang nisaun thiqat itu bisa menggantikan mahram menurut mazhab Syafi'i rahimahullahu taala. Tapi pendapat yang kita pilih adalah apa yang sesuai dengan lafal hadis Nabi SAW. Beliau mengatakan illa ma'adzi mahram. Tidak boleh wanita safar kecuali bersama mahramnya. Sangat jelas ya, kecuali bersama mahramnya. Sementara wanita-wanita yang thiqah tadi bukan merupakan mahramnya, sehingga tidak termasuk yang bisa menemani dia dalam safar tersebut. Wallahu a'lam. Kita berhati-hati saja, pakai pendapat yang lebih ihtiyat. Kalau untuk wanita yang merantau tanpa mahram untuk bekerja, bagaimana hukumnya? Yang tidak boleh hanyalah ketika perjalanannya saja. Jadi misalnya seorang wanita dari Indonesia belajar di Kairo, Mesir. Maka dalam perjalanannya ini harus dia bersama mahramnya. Sampai di Mesir ditinggal, nggak ada masalah. Nanti kalau dia mau pulang lagi, maka diantar lagi oleh mahramnya. Tapi kalau sudah sampai di tempat, nggak ada masalah dia di situ tanpa mahram. Taib, inilah yang dapat kita jawab pada sore hari ini. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.